Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis VOA Helmy Johannes langsung dari Arlington, Virginia. Kita akan ke Helmy. Selamat pagi Helmy. Selamat sore dari Arlington, Virginia. Ya, selamat sore dari Amerika Serikat. Helmy, bagaimana jalannya pemilu Amerika hingga saat ini? Ya, Yohana dan pemirsa Metro TV, tadi berdasarkan situasi yang dipantau oleh rekan jurnalis VOA Rifan Dwi Astono pagi tadi di sebuah TPS di Arlington County, Virginia. Arlington ini hanya bersebelahan ya dengan Washington DC, tepat di seberang sungai. Kalau di sini di seberang sungai Potomac, memang suasananya tadi pagi itu agak lengang ya, dan tidak terlihat adanya antrian yang panjang ya. Mungkin karena memang pagi tadi suhu masih cukup dingin ya. Dan di negara bagian Virginia ini TPS buka dari jam 6 pagi dan baru akan ditutup pada jam 7 malam, yaitu sekitar 2 jam dari sekarang ya. TPS ini juga memberlakukan protokol kesehatan ya, di mana pemilih yang akan datang itu juga harus memakai masker dan melakukan pembersihan tangan ya, disediakan penyanitasi tangan di tempat itu. Dan juga suasana serupa juga terlihat di kota Los Angeles, California. Ada rekan jurnalis VOA juga tadi memantau, Virginia Gunawan, memantau jalannya pemilu di sebuah TPS di wilayah Santa Anita ya. Suasananya juga serupa, tampak sepi karena kebanyakan warga memang sudah memberikan suara sebelumnya lewat pemilihan secara lebih awal ya. Sejak 30 Oktober TPS di Santa Anita itu sudah buka, jadi memang pada saat itu sebagian besar warga itu sudah memberikan suaranya, sehingga pada hari pemilu pada 3 November ini di Amerika justru antrian tidak tampak dan tampak lengang ya. Kalau di TPS itu sendiri menyediakan sekitar 45 alat voting, dan sebenarnya itu cukup banyak untuk mengantisipasi membludaknya pemilih ya, tapi justru itu tidak terjadi. Dan karena TPS itu justru lebih banyak menerima mail-in voting ya, yaitu orang yang memberikan suaranya lewat pos ya. Dan yang unik di tempat itu tadi dipantau oleh rekan reporter kami bahwa ada namanya curbside voting. Jadi ada tempat di mana di pinggir trotoar pemilih yang tidak mau masuk ke TPS karena alasan kesehatan, misalnya takut terkena COVID dan sebagainya, bisa menelepon, kemudian petugas TPS-nya akan keluar dan mengambil surat suara yang sudah biasanya dikirimkan lewat pos sebelumnya dan kemudian membawanya ke dalam untuk memasukkan ke dalam TPS ya. Kalau di California itu TPS dibuka dari jam 7 pagi dan baru akan tutup pada jam 8 malam waktu setempat. Jadi kalau di Amerika ini memang beda-beda ya. Jadi setiap negara bagian menentukan sendiri jam buka maupun jam tutup dari TPS-nya masing-masing ya. Tapi antusiasme yang tinggi itu terlihat juga di beberapa TPS di negara-negara bagian lainnya, dan justru terlihat juga pada saat mereka memberikan suara secara lebih awal baik di TPS maupun ketika memberikan suara lewat pos ya. Banyak orang ini memberikan suaranya lebih awal karena mereka khawatir ya akan adanya pandemi COVID sehingga tidak mau datang ke TPS. Yohana. Ya, Helmy, walaupun ada antusiasme di sejumlah titik, tapi secara umum saya melihat pemilu ini tampak lengang seperti yang Anda sampaikan tadi. Ini apakah menggambarkan rendahnya partisipasi warga dalam ikut memilih untuk Pilpres kali ini atau ada faktor lain? Ya, justru itu pada saat hari pemilu ini di sebagian TPS tampaknya lengang, tapi sebenarnya partisipasinya atau antusiasmenya justru sangat tinggi ya. Karena sehari tepat sebelum pemilu 3 November ini malah sudah tercatat lebih dari 100 juta warga Amerika yang mengikuti pemilu secara lebih awal ya. Tepatnya angkanya 100,6 juta menurut US Elections Project, yaitu terdiri dari 64,7 juta yang sudah mengirimkan surat suaranya lewat pos dan ada 36 juta orang yang memberikan suaranya langsung di TPS ya lewat pemilu secara lebih awal ya. Jumlah 100 juta yang sudah mengikuti pemilu lebih awal itu besar ya, karena itu berarti mencakup 73% bila kita bandingkan dengan total semua pemilih yang ikut dalam pemilu pada tahun 2016 ya. Saat itu jumlah pemilih total itu mencapai 137 juta. Nah, sekarang aja sudah mencapai 100 juta ya. Karena itu para pakar pemilu memang memperkirakan jumlah orang yang akan berpartisipasi atau yang ikut memberikan suara pada pemilu tahun ini akan jauh lebih tinggi ya.
pakar pemilu dari Universitas Florida itu Michael McDonald memperkirakan jumlah warga yang ikut pemilu pada tahun ini bisa mencapai sekitar 160 hingga 165 juta orang ya. Jadi justru ini menunjukkan adanya partisipasi untuk ikut pemilu yang sangat tinggi ya, Yohana. Ya, lalu kapan Mas Helmi ya hasil dari pemungutan suara ini bisa mulai diketahui seperti itu? Ya, setelah TPS tutup, masing-masing di negara bagian masing-masing kan berbeda ya. Kalau di sini di Virginia tadi jam 7 malam, di California jam 8 malam waktu setempat itu langsung dilakukan penghitungan suara ya. Jadi ada masing-masing negara bagian itu berbeda aturannya. Ada negara bagian misalnya di Pennsylvania untuk yang mengirimkan lewat pos itu baru boleh dibuka dan dihitung itu mulai hari ini pada tanggal 3. Tapi di beberapa negara bagian yang lain itu sudah boleh dibuka, diproses artinya dibuka dan kemudian dilakukan penghitungan. Dan karena berbeda pada tahun ini lebih banyak yang memilih lewat pos, itu akan membuat perbedaan yang cukup signifikan dibanding pada pemilu tahun 2016 ya. Pada tahun 2016 dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya pemilu di Amerika itu biasanya bisa langsung diketahui hasilnya pada election night, yaitu malam ini di Amerika itu biasanya disebut election night. Kemudian setelah beberapa negara bagian battleground states, yaitu negara-negara bagian yang kompetitif yang bisa menentukan hasil pemilu itu diketahui hasilnya, itu biasanya bisa langsung diketahui. Nah, tapi malam ini karena justru lebih banyak yang mengirim lewat pos, dan ada beberapa negara bagian itu yang bahkan sampai hari ini itu masih boleh menerima yang lewat pos asal cap posnya adalah pada tanggal 3 November ini. Nah, itu diperkirakan akan memakan waktu yang lebih lama ya, karena kalau misalnya baru cap posnya baru dikirim hari ini, tentu mungkin butuh 1, 2, atau 3 hari untuk dikirim ke TPS yang bersangkutan, kemudian butuh waktu buat penghitungan suara lagi, sehingga diperkirakan justru akan lebih lama dibanding pada pemilu-pemilu sebelumnya. Tapi kita lihat malam hari ini karena sebagian pakar pemilu juga mengatakan apabila beberapa battleground states yang sudah akan diketahui hasilnya malam ini, yaitu termasuk Florida, termasuk North Carolina, termasuk Texas, itu sudah bisa diketahui hasilnya, maka biasanya di Amerika media-media itu memproyeksi ya siapa yang akan menjadi pemenang pemilu, dalam hal ini pemilihan presiden pada saat ini. Yohana. Ya, lalu bagaimana Mas Helmi tentang situasi keamanan di Amerika Serikat sendiri dalam Pilpres kali ini, khususnya di tengah pandemi? Ya, jadi kalau di tengah pandemi, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa memang sebagian besar warga itu memilih untuk melakukan pemilihan secara lebih awal ataupun mengirim surat suara mereka lewat pos ya. Itu kita bisa lihat pada tingkat partisipasi. Pada biasanya itu tingkat partisipasi warga itu seperti tahun 2016, tadi saya katakan bahwa ada 137 juta orang yang ikut memilih, tapi itu hanya 55% dari mereka yang berhak memilih ya. Nah, ini pada tahun ini mungkin diperkirakan angkanya akan meningkat, tadi menjadi 165 juta, itu sekitar 65% dari mereka yang memilih ya. Jadi ada 20 negara bagian yang mencatat pemilih berdasarkan partai mereka. Biasanya mereka itu kan registered voter, pendukung partai tertentu. Dari sekitar 22 juta warga pemilih itu adalah pemilih Demokrat dan hampir 15 juta adalah pemilih dari Partai Republik. Sementara 11 juta tidak berafiliasi ke salah satu partai. Nah, tapi dari segi keamanan sendiri memang di beberapa tempat ada unjuk rasa. Dan beberapa toko atau pusat-pusat bisnis itu khawatir ya akan terjadinya kericuhan, sehingga mereka memasang papan-papan pada jendela maupun pintu-pintu dari tempat-tempat usaha karena khawatir akan terjadinya kericuhan. Tapi kita lihat saja bagaimana kejadiannya malam ini. Juga tadi di pusat kota di Washington DC ada juga sejumlah unjuk rasa, sehingga di Gedung Putih itu juga ditinggikan ya pagarnya untuk mencegah adanya dampak ataupun akibat dari apabila demonstrasi itu kemudian memicu kericuhan seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu ketika ada demonstrasi anti rasial di berbagai kota di Amerika Serikat. Tapi secara umum petugas keamanan itu sangat ketat ya memperlakukan pengamanan.
dan juga pengamanan melalui cyber ya. Jadi pihak keamanan Amerika ini ada keamanan untuk siber, di mana untuk memastikan bahwa tidak ada intrusion ataupun gangguan terhadap sistem pemilu, komputer pemilu di Amerika Serikat. Yohana. Baik Mas Helmy Yohanes, kita tunggu seperti apa nanti hasil dari pemungutan suara pemilihan presiden di Amerika 2020 kali ini. Ya, terima kasih. Jangan lupa nanti kita akan terus melaporkan lagi di live event Metro TV nanti mulai jam 8 ya. Baik, terima kasih Helmy Yohanes melaporkan langsung dari Amerika Serikat.